Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit wa 'indahu ummul kitab. Yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab lauh mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para ustadz-ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita podcast lagi. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga Allah mudahkan kita mencerna Quran, Allah mudahkan kita untuk paham Quran, dan Allah mudahkan juga kita menyampaikan Quran. Dan baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada pagi ini. Masya Allah. Pagi ini kita kedatangan Ustadz nih, Ustazah. Alhamdulillah. Amin. Saya akan memperkenalkan yang pertama ada Ustadz Ferry Khalid. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Yuli. Yuli Halim. Ustazah Yuli Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai undangannya dan para moderator hebat, Ustazah Ani. Terima kasih Ustazah Yuli Halim. Terima kasih. Semoga doa kita semua dikabul. Keberkahan Jumat ini Allah limpahkan. Amin. Terima kasih. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Ari Febriansyah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah. Amin. Masya Allah, luar biasa. Dan tamu kita berikutnya ada Ustadz Ali Masruki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas undangannya dari Pak Kiai langsung. Kalau Pak Kiai yang ngajak, sami'na wa ata'na. Makanya saya langsung. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Munani. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya para ustadz dan Ibu Munani. Baiklah, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Sinti. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu mempunyai 4
lembaga sekolah resmi 1 SD. Alhamdulillah SD juga maju. Karena tahun ini akan buka kelas bilingual, jadi 2 bahasa. Kelas bilingualnya aja sudah tutup, masih ada 3 yang waiting list, kan masih 25 dia, nggak boleh banyak-banyak. Nah kalau yang kelas nggak reguler biasa, itu udah tutup udah lama. Nah, ya udah penuh. Yang kedua adalah MTS. MTS itu Madrasah Tsanawiyah. Nah, Madrasah Tsanawiyah ini lebih dulu majunya, dia punya kelas bilingualnya sudah lebih lama. Ada lagi muridnya juga banyak, maju sekali, alhamdulillah. Yang ketiga adalah sekolah SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, kejuruan ini ya jurusannya macam-macam, ada jurusan kuliner, tata boga, elektro, ada kantoran, ada lagi TIK, ada lagi siswa, tinggal anak-anak memilih. Nah, alhamdulillah maju juga, mohon doanya ya. amin. Kemudian ada lagi yang keempat, madrasah aliyah. Biasanya orang di mana-mana madrasah aliyah itu susah dorongnya. Tapi alhamdulillah kita, alhamdulillah. Sekolah-sekolahnya giat sekali dia dorong untuk kemajuan aliyah kita. Alhamdulillah juga maju. Banyak yang lulus negeri, ada yang lulus jadi tentara, ada yang macam-macam. Nah ini 4 lembaga resmi. Di samping itu kita punya juga boarding school. Artinya anak-anak yang inap tinggal. Jadi dia tinggal di sini. Lebih khusus tuh kepada anak yatim yaitu fakir miskin. Dia tinggal di sini, dia nggak bayar ya. Di sekolah juga dia nggak bayar. Itu dari mana saja pakai bebas? Bebas dari mana? Dulu malah awalnya dari sini. Tapi dari sini kenapa kita kurang kita bermain juga karena suka pulang. Karena Nggak balik lagi ya. Iya seminggu dia Soalnya gitu. pulang. Kemana dia? Sholat mana pulang? Jadi nggak maksimal belajar Nggak lagi maksimal. ya. Jadi boardingnya nggak maksimal. Biarnya nggak jauh-jauh. Dulunya malah banyak kan yang lulusan itu kan orang sini. Nah dari boarding ini ada juga yang orang tuanya punya, tapi dia nggak mampu betul, jadi boardingnya nggak bayar, tapi sekolahnya bayar. Ada lagi kita gedung tahfiz. Gedung tahfiz itu, jadi anak-anak ini ada yang mau jadi tahfiz, jadi kita arahkan nih menghafal Quran. Ya ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Aviasi lah. Ya, yang sekolah di luar juga bisa tahfiz juga, tidak usah. Nah, cuman kalau sekolah di luar agak susah karena tahfiz itu memang waktunya dan juga yang nggak harus fokusnya. Nah, dan kita juga ada ekonomi rumah. Ekonomi rumah itu kayak yang jual beli air, minum, apa supaya anak-anak melihat, yang jaga juga supaya anak-anak juga lihat jual beli seperti ini, jadi perkembangan Belajar jadi pengusaha. Ya, belajar jadi pengusaha. Siapa tahu kan nanti kan. Iya. Nah, kita juga punya produksi roti, bakery ya. Dan ini mesti produksi setiap hari karena untuk makan pengajian kita offline. Karena di sini ada pengajian online, ada pengajian offline. Nah, tiap hari dan juga, tapi bukan sini aja, ada juga yang kirim di supermarket, ada yang roti ini. Dan ada lagi kita singkong. Singkongnya 1.100 liter. Kita sudah produksi juga.
Ada juga perikanan, kebun lele, Ikan biar lele. anak-anak makan lele, nggak usah beli nanti. Kalau panen itu kan anak-anak itu lele Konsumsi anak-anak. ya sekali jual. Dan selain itu juga kita juga punya ini Wisma ini. Wisma ini tempat kita komunitas di sini, dan Wisma ini juga banyak kegiatan di sini. Ada anak-anak TPA, ada anak kalau Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris, ada juga tahsin. Tahsin setiap Jumat. Ustazahnya tahsin yang sebelah saya. Masya Allah. Jadi Kapolres Batu ini. Alhamdulillah. Dan juga di sini ada juga ditinggalin sama 13 DTP. DTP itu orang Kristen itu Paradise. Itu bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka tidak ada kewajiban apa-apa kecuali kewajibannya ibadah. Tunanetra ya Pak. Ya, mereka tunanetra, kewajibannya ibadah. Dan selain itu juga ada lagi penyewaan mobil. Ada 2 bus, ada alat long sasis, ada juga Habibi, ada juga Kanza. Itulah pengenalan pesan kebajikan. Mohon doanya mudah-mudahan selalu berkembang. Amin. Selalu majuin. Ya, insyaallah dengan kita sama dengan penonton semua mendoakan. Insyaallah berkah selalu. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin berkembang, makin maju, Amin. bermanfaat untuk orang banyak. Ya, Amin. Oke. Baiklah Pak Kiai, Tema kita. tema kita pagi ini adalah agak serem nih Pak Kiai. Kehidupan setelah kematian. Kita tahu Pak Kiai kalau setiap kita ini kan pasti akan mati Pak Kiai. Pada akhirnya Dan kita akan mengalami ini semua. iya ya, Ustaz, benar ya. Pak Kiai. Nah pasti Kita pengen tahu nih setelah kita meninggal itu iya kehidupannya itu kita seperti alami. apa Pak? Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang itu Pak Kiai? Kita bagi 2 dulu. Ada kehidupan setelah kematian bagi orang yang beriman bertakwa. Ada kehidupan setelah kematian bagi orang kafir. Oh, Arti kafir itu bukan saja non-Islam. iya. Orang Islam yang nggak sholat, orang Islam nggak percaya Quran, orang Islam nggak menginfak sedekah itu kafir. Jadi berdiri Islam juga masuk golongan kafir. Sekarang kita bicara dulu yang orang-orang yang beriman bertakwa dulu nih. Bagaimana kehidupan setelah matinya? Mari kita lihat suratnya, surat 2, 152, 153, 154. Terus silakan Ustazah Yuli Halim. Iya. 152 Iya. sampai Baik. 150. Saya akan baca surat Al-Baqarah 152 sampai 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 54. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah berkata mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi Allah kasih tahu, jadi kita hidup di dunia ini disuruh oleh Allah itu banyak zikir, banyak tasbih. Allah katakan arti zikir tasbih itu termasuk sholat. Jadi kalau kamu itu banyak ingat Allah, kamu hidup di dunia ini, Allah ingat kamu. Kalau kamu lupa sama Allah, Allah juga lupa kamu. Bersyukurlah kamu kepada Allah, jangan ingkari nikmat Allah. Ini 152. Caranya bagaimana? Caranya 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Syaratnya 2, sabar dan sholat. Sabar dulu, baru sholat. Sabar, sholat. Ini sudah 14 abad yang lalu ya. Teman-teman harus sabar, sholat, doa, syaratnya sabar sholat.
Nah, kalau dia misalnya ini selalu dia berdoa dan dia sabar dan sholat, maka Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sholat, orang yang sabar, yang selalu doa ini, satu saat kan dia meninggal. Iya. Kemana meninggalnya? Allah sampai katakan jangan bilang dia meninggal. Dia itu sebenarnya nggak meninggal. Itu berada di alam barzah. Nikmat dia. Nikmat sekali berada di alam barzah. Ketemu sama bapak ibunya sudah meninggal, ini kakinya sudah meninggal. Senang. Nah, cuman kadang-kadang yang menjadi ujian itu bagi yang hidup. Nah, meninggal saudaranya, yang hidup diuji. Apa ujiannya? 155 sampai 157. Silakan Pak Ustadz Ferry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah berfirman, dan kami pasti akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan, memperoleh rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, jadi yang hidup diuji, meninggal bapaknya, meninggal ibunya, tapi yang hidup diuji. Ujiannya apa? Ya ujiannya itu bisa khawatir, takut, satu ujiannya karena manusia. Kayak seorang suami meninggal, istrinya khawatir ya Pak, bagaimana Khawatir, nih gimana anakku nanti? makannya. Iya, Uji takut. khawatir, takut. Dan Gimana bukan saja, sekolahnya? iya benar. Gimana ke depan, khawatir, takut itu. Kalau satu ujian, ada kayak gimana nih? Gimana? Iya, makannya gimana, sekolahnya Iya. gimana. Satu nih. Yang kedua, katakan ujian itu. Yang kedua, kelaparan. Gak bisa makan. Ya kita kalau melihat mendengar siapa bulan puasa lalu Makan. makan sampai air putih aja. Palestina, Pak Haji. Palestina. Enggak usah Palestina, kesini. Di sini. Oke. Tapi kenapa dia nggak ngomong sama kita ya? Masya Allah. Kenapa nggak boleh ngomong? Waduh, banyak. Iya, dia tuh Isma kenyang Pak. Waduh, kenyangnya. Apalagi Jadi dia sunat bukanya itu air putih, makan malamnya air putih. Kita nggak usah sebut Iya. apa namanya ujian orang tuh ya. Dan yang ketiga, Kekurangan harta. harta. Orang kaya kita enggak. Ujian tuh. Yang keempat, diri itu meninggal orang tua, meninggal suami. Itu ujian diri itu. Termasuk sakit. Atau sakit. Sakit tuh. Masuk ujian Orang diri. jiwa juga. Iya. Dan yang kelima, ujian kepada manusia itu kurangan buah-buah. Tapi di ujung ayat itu Allah kasih tahu, beri kabar gembiralah bagi orang yang sabar. Sabar di uji ini, khawatir, takut, gimana nih, dia sabar. Diuji tadi itu kurangan harta, dia sabar. Diuji lagi itu dari teman, saudara, dia sabar. Diuji dari sakit, dia sabar. Uji suami, sabar. Diuji istri, sabar. Masya Allah. Diuji kakak adik, Sabar. uji anak, Pak Haji. sabar. Nah, diuji jemaah sabar. Di ujung ayat itu Allah katakan apa? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Nah, seorang sabar itu kayak apa sih? Orang sabar itu Allah katakan selalu kalau dapat musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah
dan kami akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Artinya ketika dapat musibah ini yang pertama diucapkan gitu Pak Kiai. Insyaallah. Pak ini musibah apa aja? Musibah berita buruk, innalillahi wa inna ilaihi. Astagfirullahaladzim. Kadang ada yang mengucap astagfirullahaladzim. Tapi lebih tepat tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ayatnya begitu? Meskipun boleh juga sih, cuman maksudnya itu innalillahi itu kalau dia dapat musibah, berita nggak baik, gitu. Ya nerimanya jadi kayaknya sedih gitu. Nah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ujian itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Termasuk sakit, termasuk kurang akal. Nah kalau orang yang diuji Allah ini dia sabar, dia mengucapkan innalillahi. 3 Allah kasih hadiah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Dia mendapat selawat dari Allah. Bener ya? Selawat dari Allah kan kelas Nabi ini. Yang kedua, dia mendapat rahmat dari Allah. Nah, kalau dapat rahmat, doanya dikabulin dong. Dapat rahmat Allah, dapat rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah, pasti dapat ridho Allah juga. Kalau dapat ridho Allah, pasti dapat izin Allah. Rahmat itu kasih sayang Pak Kiai. Iya, kasih Kasih sayang. Berarti kan kalau orang dikasih sayang Allah, minta apa aja dia kasih. Sayang lagi. Dan Allah lindungi. Yang ketiga, Allah sampai ketiga. Yang ketiga, yang ketiga dapat petunjuk Quran. Jadi dia diuji dia, tapi malah justru dapat petunjuk Quran. Dalam ujian itu Kalau dia dikasih sabar petunjuk. jadi malah dapat petunjuk Quran. Barangkali kalau nggak diuji dia nggak dapat petunjuk Quran. Makanya kadang-kadang ujian itu kayaknya nggak baik. Tapi sebenarnya ujian itu kan ada hikmahnya juga. Dengan itu kita dapat petunjuk Quran, dengan itu kita berhati-hati dalam tindakan kita, itu boleh. Tidak semua orang dapat ujian itu suka, ada juga orang suka kan. Masa nggak mampu ya Pak diuji, putus asa. Ada dia orang putus asa kan. Nah, cuman makanya saya katakan di pagi tadi, sebetulnya orang itu kalau dia uji terus, dia tahajud terus, dia infak terus, ya nggak usah dia khawatir juga. Kenapa? Allah bilang kamu nggak akan rugi. Tindakan kamu akan rugi. Sehingga yang dikerjakan Nabi, berarti kalau orang ini untung. Nah, jadi bagi yang hidup, tapi bagi yang meninggal tadi senang dia. Kita lihat lagi ayat yang lain nih. Kalau orang meninggalnya di jalan Allah, surat 3, 169, 170, 171. Silakan Pak Ustadz Ali. Ari. Alhamdulillah. Baik. Kami akan baca surat 3 169 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi makanya kalau orang itu meninggalnya di jalan Allah yang sholat ibadah itu, jadi Allah bilang kamu jangan bilang mati. Dia itu hidup, malah rezekinya dijamin. Kalau kita hidup terus kita bisa jamin rezekinya. Tapi kalau di sana udah nggak sakit lagi, udah rezekinya dijamin. Jadi sama seperti Al-Baqarah 154 tadi Pak Kiai. Sama. Hidup dia ya. Hidup, tapi ditambah di sini rezekinya dijamin. Rezeki di alam barzah. Iya. Nah, selain itu juga Allah kasih tahu dia senang di sana. Dia senang, dia bahagia, dia melihat orang yang masih hidup di dunia. Tapi yang di dunia nggak bisa melihatnya. Dia bisa
dunia, dan dia tidak bersedih hati, Happy. tidak takut, tidak khawatir. Ya makanya orang sedih hati itu kan di dunia, orang khawatir takut itu kan di dunia. Di sana kan nggak ada lagi. Makanya soalnya kalau kita ini sabar iman Allah, tenang aja di sana. Pak Kiai, saya ada pertanyaan nih Pak Kiai. Sebelum ke pertanyaan, Iya. jadi Allah katakan, kenapa sih orang ini dikasih senang, dikasih bahagia, semel-mel, jangan khawatir, jangan takut. Di ayat 170-nya, 171-nya, karena dia meninggalnya beriman. Berarti kalau orang yang meninggalnya bunuh diri, enggak. Orang meninggalnya orang nggak sholat, orang meninggalnya orang nggak ngaji, orang meninggalnya nggak empat, enggak. Meninggalnya lagi berbuat dosa Pak Kiai. Enggak juga. Jadi ini yang meninggal ini adalah orang-orang yang tadi yang beriman tadi. Nah, silakan. Iya. Jadi di beberapa pengajian ada yang bertanya begini Pak Kiai. Waduh, saya kalau nanti masuk surga, saya nggak mau sama istri saya cerewet. Padahal kan di ayat ini kan ternyata bagi orang yang bertakwa ini kalau Mas udah meninggal hidupnya bergembira ya Pak Kiai ya. Nah ternyata di luar sana itu ada yang ketakutan ketika meninggal nanti dikumpulkan di surga sama pasangannya, dia udah nggak mau lagi nih karena masa lalu di dunianya tersiksa lah kayak gitu. Nah, itu bagaimana Ya nggak tuh? ketemu juga dong kalau dia apa nih. Makanya kan nanti kita Tapi kan istri cerewet pun belum tentu masuk neraka Pak Kiai ya. Iya, Makanya gimana boleh. dulu ya? Cerewetnya untuk kebaikan. Makanya kita kan ceritanya nih yang iman dulu nih. Iya. Yang iman dulu nih, iman nih baik. Aman sampai sana. Tapi kalau bagi yang nggak sholat, nggak ibadat, Dicerewetin ya wajar ya Pak Kiai ya. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir ya cerewet, kita mikir dulu nih baik nggak nih Iya, Cerewetnya. justru kalau cerewetnya untuk kebaikan suaminya ya seharusnya bersyukur kan Syukur, terima kasih. untuk agar dia juga bisa masuk surga juga Pak Kiai. Insya Allah. Iya, berarti dia sayang sama suaminya. Beruntung dong suami bahagia punya istri cerewet itu. Jadi Bukan curahan hati kan Ustaz? Berarti sebenarnya cerewetnya nggak sampai ke surga Pak Ji ya? Ke surga nggak cerewet lagi berarti Pak Ji ya? Makanya lihat dulu kriterianya dia. Orang lain apa Pak Ustaz? Orang lain di sana, Orang lain. di pengajian sana kan? Oh, gitu. Jamaah. Tapi kalau dia sholat, dia ibadah, terus dia cerewetnya untuk kebaikan suaminya, ya enggak juga. Sampai cuma lagi di dong, sana Pak. udah nggak cerewet Nggak lagi. ada. Kan cerewetnya udah nggak ada lagi. Nah, baik, ini kita cerita kepada orang yang beriman. Iman. Iya. Di dalam keadaan beriman. Nah, kalau orang beriman itu ini nih. Nah, ada lagi kalau orang itu yang sudah beriman, bertakwa kan. Kan di Quran itu kan ada orang beriman, kalau beriman itu syaratnya ini. Tapi kalau bertakwa tambah lagi nih. Lebih tinggi Masuk lagi. takwa itu yang tahajud terus, sama saudaranya baik, Mampu membalas kejahatan dan kebaikan. terus dia tiap malam dia tahajud, dia zikir. Nah, itu beda lagi tempatnya. Beda lagi. Bedanya tempatnya beda, surganya tak. Iya, kalau ini kan masih di alam barzani. Kalau dia langsung masuk surga itu. Surat 16, 30, 31, 32. Silakan Ustazah Ani. Alhamdulillah baik, saya baca surat An-Nahl ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallah. Nah, ini nih. Kalau orang yang bertakwa itu tinggi sekali nih. Tapi tidak semua orang.
yang beriman bertakwa. Nah, kalau dia beriman bertakwa, Allah kasih tahu orang beriman bertakwa itu jangankan nanti di akhiratnya, di dunianya saja Allah katakan dia udah dibalas dengan kebaikan di dunianya. Dan nikmat ya. Belum di akhiratnya. Masya Allah. Nah, makanya kalau orang itu melihat orang itu bertakwa tidak, lihat dia istiqomah nggak. Saya ada orang yang rajin tapi nggak istiqomah. Tapi ada orang yang ngajinya rajin, istiqomah. Tahajudnya rajin, istiqomah. Infaknya rajin, istiqomah. Tapi kadang-kadang orang kan tempo-tempo nih, tempo ngaji, tempo-tempo enggak. Nah itu nggak belum Tempo tahajud, tempo enggak. tahajud, tempo enggak. Ada maunya. Nah, lagi ada rajin. Nah, Pak, itu belum. Kalau yang istiqomah itu berarti, nah itulah orang bertakwa itu. Terus sejak kondisi apapun juga dia gak pernah dia ninggalin ngaji, gak pernah dia ninggalin tahajud, gak pernah ninggalin infak sedekah. Tapi tetap diuji kan pakai ya. Ya tetap diuji, tapi Ujian. meskipun ujian itu tetap amalnya dan doanya itu terus saja. Dan dia menikmati ujian dari mana? Menikmati ujian itu. Ujian dinikmati. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya diuji oleh teman saya begini. Alhamdulillah saya diuji, mudah-mudahan saya harus berhati-hati dan saya juga harus sabar dan saya harus doa terus. Jadi menikmati ujian Pak Nah, Haji sudah itu ya, tahapan sudah di sini. ikhlas. Iya, Sebenarnya ikhlas. ujian itu tanda kasih sayang Allah sebenarnya. Memang Tapi kadang orang tidak menyadarinya Pak Ki di saat lagi diuji itu. Berarti ketika dapat musibah, kalau di ayat ini boleh ngucapin kalau orang bertakwa mengatakan khair tadi baik tuh kan ucapannya alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Berarti dikasih musibah oleh Allah, diuji itu Alhamdulillah. bila alhamdulillah nggak apa-apa Pak Ki. Iya, jadi pertama dulu kita innalillah dulu nih kalau kita langsung dapat ujian itu. Ya, Tapi kalau misalnya gimana udah di luar itu kan, di luar kita mengucapkan innalillah, terus kita gimana? Alhamdulillah baik. Meskipun dia dapat ujian kan. Tapi kita dapat ujian itu langsung innalillah. Innalillah. Alhamdulillah Pak Haji ya. Oh, iya. Baru alhamdulillah. Nah, Baru istighfar. baru Astagfirullah. Kalau ditanya sama teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Padahal nggak baik-baik aja Pak Haji. lagi diuji kan. Tapi di depannya tadi udah bilang innalillah kan. Iya. Tapi nilainya jangan sampai dilepas Pak Haji ya. Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa orang yang bertakwa itu maka spesial banget. Happy terus. Di Nikmat. dunianya udah dibalas. Di dunianya udah dibalas. Matinya juga ya Allah dijamin nanti. Artinya dia sudah dapat malaikat. surga dunia, surga akhirat juga itu dapat juga Pak Kiai. Ini kan kalau kita perhatikan ini kan di 16 dan 30 ini kan. Jadi dikatakan kepada orang bertakwa, apa yang Allah turunkan kepada kamu, itu aja dia bilang kok kebaikan. Nah memang mengatakan bagi orang yang berbuat baik itu di dunianya pun sudah dibalas Allah kebaikan itu. Di akhirat lebih baik lagi, di akhirat, dan nikmat Allah berikan pada orang yang bertakwa seperti itu. Nah setelah Allah jamin bahwa dia mendapatkan itu semua, dikasih tahu lagi dia juga masuk surga. Surga mengalir oleh sungai-sungai, apa saja yang diinginkan di surga itu dikasih. Demikianlah balasan orang-orang yang bertakwa. Wafatnya juga coba Dalam kebaikan. malaikat itu ngomong dulu, Assalamualaikum, mana siap nak? Siap. Indah banget. Tarik. Begitu ditarik dicabut, silakan masuk surga. Nggak ada sakitnya tuh Pak Haji ya. Pasti tarik nyawa ya. Dia senyum. Senyum malah ya. Silakan masuk surga yang telah Anda janjikan kepada orang-orang yang berbuat amal baik. Nah, cuman kalau kita sampai kepada tahap yang takwa. Kalau tadi kan masih tahap orang beriman aja nih. Tapi kalau orang takwa itu lebih tinggi sekali. Nah, makanya kenapa kita harus mempertahankan yang nilai takwa ini. Nilai takwa ini kan tandanya dia
dikunci apapun juga tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Nah, sekarang kita cerita gimana kalau orang meninggal itu dia bukan orang baik. Nah, ini repot nih. Kalau repot, betul repot. Jadi kayak kita misalnya kalau kita nih ngurus KTP ini, jadi harus ke RT. Birokrasinya Ribet gitu ya. Udah ke RT, ke RW, RW-nya di rumah. Udah gitu mau ke camatnya lagi keluar kota. Waduh, ada aja. harus sini repot banget. Beda kan dengan tadi kan? Iya. Kalau tadi itu Nah, tinggal manusia pilih mana nih. Mari kita lihat nih kalau orang yang tidak terima. Suratnya 23 dari 99 99 sampai 2399 sampai 102. sampai 100. Silakan Ibu Munani. Terus dua ya. Ya. Baik, saya akan bacakan surat 23 ayat 99 sampai 102 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia." 100 agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu atau hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul adzim. Nah, kita lihat nih kalau orang yang kafir nih. Orang kafir itu begitu dia dicabut nyawanya, ya. Dia sudah merasa, ya Allah, balikin aku ke dunia, aku tahu semua. Sudah melihat suasana balikin. Menyesali diri ya. Menyesali diri. Akhirnya Allah bilang, nggak bisa begitu. Atau juga kau dibalikin ke dunia juga nanti kafir lah. Tapi kita pikir, nah juga ya. Misalnya nih, dikasih kesempatan oleh Allah nih, dia balik ke dunia nih. Oh, dan tiap hari dia sholat terus, ibadah terus. Ya sebulan, 2 bulan. Teleponnya, temannya telepon. Lalu sih jangan latih amat begitu dong. Jangan di dunia kan harus punya juga dong. Hidup cuma sekali. Ya, kamu ulang tahun nih, ayo. Akhirnya diajak nih, ulang tahun. Yang tadinya awalnya sholatnya awal waktu, itu gara-gara sini, nah sholatnya udah telat. Udah lama-lama nih, temannya bilang, lu jangan betul dong, ada mall baru, ada promosi. Waduh, di mana katanya? Di akhirat belum tuh ada mall, ini ada mall. Datanglah nih ke mallnya, lihat ke mallnya ngeliat ini. Enak juga di dunia. Akhirnya waktunya musimnya dia zuhur awal waktu, udah mau deket-deket asar lagi. Terus aja, makanya Allah bilang, udah kamu nyunsep dia tuh di alam barzah tuh, kamu mau minta lagi ke dunia, salah. Nah akhirnya setelah dia di alam barzah, nah, dia nunggu nih di alam barzah ini sampai hari kiamat nih. Ya tergantung hari kiamatnya. Ini waiting list, waiting room. Di waiting room dia nunggu deh sampai kiamat. Ya cuman kan sebentar dong. Kalau 1 hari di sana cuman sini 1000 tahun, saya 3000 tahun lagi nih kiamat nih, cuma 3 hari. Apalagi kalau ya katanya kira-kira 60 tahun lagi akan kiamat. Ya cuma 1,5 jam dia nunggunya kan. Nah jadi di sini nunggu nanti baru. Nah di sini dia nggak ada komunikasi sama yang lainnya. Beda dengan tadi. Jauh kan beda kan? Iya. Ya ada komunikasinya. Mendelik aja matanya sendiri gitu. Kasihan juga. Nah begitu sampai di
pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi dikumpulkan padang mahsyar dari Nabi Adam sampai Muhammad SAW, dikumpulin padang mahsyar. Masih lihat nanti amalnya, diperlihatkan amalnya. Bagi orang-orang yang kafir berarti diperlihatkan semua dong dosa-dosanya. Dari A sampai Z. Ya, lu dulu lebih gila juga ya lu dulu sama dia sama temannya kan. Udah kasihan juga. Kalau yang beriman bermasalah takwa tadi kan udah dihapus. Iya, sudah. Gak ada orang gak punya dosa selama itu di dunianya. Udah dihapus. Langsung dihapus. Yang ada baik. Orang kafir nggak dihapus ya? Nggak dihapus. Berarti orang beriman tidak ditimbang lagi, Bu. Apa? Orang beriman tidak ditimbang lagi amalnya. Ini nih kalau yang ini modelnya masih iman bisa ditimbang. Tapi kalau takwa tadi enggak. Langsung lihat. Nah, jadi ini akhirnya sampai di alam barzakh itu dia timbang, ya pasti yang ditimbang orang kafir. Ya pasti kalah lah dong. Berat. Ini kalah kan timbangannya. Kalau timbangannya, nah akhirnya nasibnya mana? Nasibnya. Bagi orang yang meninggal dalam kondisi kafir tadi kan waiting room belum ditimbang tadi, belum diberikan amal satu. Nah itu bisa nggak memungkinkan orang yang mati dalam keadaan kafir di alam barzakh tadi mendapatkan suplai pahala? Nggak bisa. Dari amal jariah. Bisa juga dari doa, ya doa anaknya. Nggak bisa. Jadi doa anaknya soleh kan bisa. Tapi kalau dia kafir tidak mengakuin Allah nggak bisa. Karena di kehidupan nyata saya pernah melihat Pak Kiai. Jadi misalnya kalau ada orang nih dia orang Islam tapi udah sholat ya tapi nggak rutin nggak apalah dia bolong terus kesalahan ya ketimbang tuh Itu masih bisa dapat pahala mengalir. Semoga timbangan amalnya lebih berat gitu. Ya satu, ya kedua kalau misalnya ada anaknya yang soleh doain, ada keluarganya dekat doain, masih bisa untuk nambahin timbangan kan. Nah akhirnya karena ini kafir nggak bisa. Kafir itu tadi itu yang sama sekali nggak sholat di Quran. Nah akhirnya kan kemana? Ya neraka dia dapatnya. Coba lihat ayat selanjutnya coba. Silakan Ustaz Ali. 103 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan surat 23 dari ayat 103 sampai 108. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dan dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Ya, nah ini kan karena dia kafir tadi itu, jadi dia masuk neraka, mukanya cacat, dan terus menerus tuh nerakanya itu kekal. Allah cuma bilang, bukankah dulu itu sudah aku jelaskan ayat-ayat Allah? Tapi kalau kamu disuruh ngaji, apa kamu mau? Gak pernah lihat tuh katanya orang-orang yang di Wisma itu, udah surga semua. Mana ikut podcast surga semua. Amin. Iya, surga semua. Anggota podcastnya surga semua. Amin. Pesertanya. Iya, surga semua. Tahu-tahu
Ustaz tambah bulan surga. Ustaz Wisnu di surga. Masalah udah fokus dia. Kita nggak kenal dia dong nanti. Iya. Kan kembali muda saja. Iya, Udah Satu Wisnu udah ada istri di surga Pak Haji. udah banyak kan. Dia di sana didampingin sama bidadari. Nah jadi balik lagi kepada tadi bahwa jadi dia nyesel kita balik lihat 2 kali nyesel kan. Allah. Iya. Baru dicabut nyawa Nyesel. udah nyesel kita balikin ke dunia. Iya. Udah pasti masuk neraka nyesel Nyesel lagi lagi. balikin ke dunia. Langsung Allah marah lu jangan ngomong apa-apa lagi ya. Tinggal aja di sana. Tinggal lah di Allah neraka. Akbar. Nah, tapi Allah itu diceritain di alam gini kan, diceritain Allah sebenarnya ini untuk kita ini, Yo. diceritain ini untuk kita. Terus Anda lihat, Anda perlihatkan lagi coba di ayat selanjutnya. Silakan. Silakan Ustazah Yuli Halim. Ya. Ayo selanjutnya ya. Terus 9. 9 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun 109. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. 110. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ya. Jadi Allah nih cerita nih sama penghuni neraka ini. Dulu katanya kamu itu ada orang yang ngajinya rajin, dapat cobaan tetap ngaji, tiap hari ngaji, ujian seberapa masih ngaji, masih tahajud, masih infak sedekah, terus lalu dia berdoa minta ampun atas dosa-dosa. Kamu dulu coba, kamu ketawain aja terus. Lihat sekarang nih mereka di mana nih? Mereka sekarang di surga. Kenapa? Karena perbuatan kesabarannya mereka di dunia. Ada kata-kata sabar tuh. Karena mereka udah minta ampun kepada Allah. Udah dicaci maki, udah dikasih tahu, dijelekin. Tapi dia tetap aja dia tidak lekang karena panas, tidak selain tidak lekang karena panas, Tidak pudar, tidak ada peribahasa itu, tidak lekang karena panas, Tidak lapuk. tidak lapuk Oleh waktu. oleh hujan. Jadi itu istiqomah dalam kondisi dicoba, dikata-katain orang, disakitin orang, tetap aja dia sabar. Nah ini lihat tuh, mereka disuruh kamu dulu ketawain aja mereka dulu. Lu ketawain aja, nggak bisa kalian. Tuh lihat mereka itu, coba. Ya ketawain biasanya begini Pak Haji kalimatnya, ngaji mulu katanya, ngaji mulu, ngangguran katanya. Gak punya kerjaan, ngaji mulu katanya. Padahal ngaji itu kerjaan. Coba bisa lihat ngaji itu kerjaan. Orang kerja itu kan nyari uang. Allah katakan Quran itu rezeki. Ada kan ayatnya kan? Dari rezeki berarti. Ada kok. Ada. Rezeki kok. Coba surat 56 ayatnya 80, 81, 82. Iya. Silakan Iya. Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Allah? Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya, jadi Allah bilang kamu nganggap enteng saja Quran itu. Malah berat ya Pak Kiai, Quran itu Pak.
Maksudnya Allah berbobot. katakan anggap enteng aja, Quran itu rezeki. Rezeki. Nah, coba kita lihat Al-Quran, rezeki ada. Quran supaya kita sehat ada. Syifa. Quran apa namanya? Rahmat ada. Quran supaya kamu dapat Furqan, membeda baik buruk ada. Quran bisa ngapusin dosa-dosa kamu ada. Malah dosa yang paling buruk kita kerjakan mesti diampuni dosa. Kerja belum tentu, malah tambah uangnya nggak dapat, tambah dosa lagi. Mati masuk neraka. Mati neraka, coba. Alhamdulillah. Kalau dia mati di jalan, coba. Enggak dalam hidup ridho Allah itu terjadi. Dunia. Jadi ngaji rezeki Pak Kiai ya. Iya, Ngaji terus. niatnya ngejar rezeki. Iya. Nah, kalau orang ngaji kan niatnya ridho Allah nih. Iya. Beda kan? Nah, ngejar nyari Jadi ridho Allah. orang ngaji nggak nganggur Pak Kiai ya. Bukan pengangguran. Oh, bukan. itu sih orang mengatakan nganggur itu orang nggak beriman. Kalau orang beriman, justru orang yang ngaji itu sebelumnya kerja sama siapa? Kerja sama Allah. Dia kerja sama Allah. Dia nggak pernah Allah ngomel kalau dia telat. Salah, Allah juga diam, sabar. Kerja sama Allah ya Pak Kiai. Iya, kerja sama Allah. Nggak ada pensiunnya lagi. Digaji nggak Pak Haji? Digaji lebih besar. Malah nggak terduga. Juga. Nggak terduga. Iya. Malah orang itu kan gajinya sekian. Iya. Sudah ada, Ya. Sudah dipatok. Nah, ini unlimited. Dahsyat. Nanti kalau kita udah usia sekian bisa diberhentiin kalau kantor. Iya. Iya. Ini Atau biasa. pensiunnya. Kalau ngaji mana ada Oh, berhentiin? tambah laku Pak. Selama dia. Dan makanya kalau orang ngaji, sholat ibadat itu sering saya katakan makin tua, makin kuat, Berminyak. makin tua, makin berminyak, makin Kayak kelapa dong pakai jadi makin banyak santan. santan, Makin hebat ya. makin tua, makin dekat sama Allahnya. Makin hebat. Makin tua makin banyak yang undang. Allah. Sampai jadwalnya bentrok-bentrok Bentrok saja. saja sama Pusing ya ya Allah. kita. Terus contoh yang nyata saja ya. Ya itulah seperti Pak Kiai. Amin. Makin tua. Makin cerdas. Makin tua Iya, makin cerdas. makin cerdas juga kan ngaji terus. Iya. Betul. Nah makanya kan saya kan kalau untuk ngaji tuh bisa bela-belaan betul. Nah makanya waktu sekarang kantor itu saya tuh sedih betul ya Allah. Kalau mau ngaji kok enggak ini gimana? Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Iya. Nah sebetulnya saya itu sudah bilang sebetulnya itu kalau memang bisa diganti tanggal itu bilang dulu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa juga saya tetap yang tanggal yang sudah ada nggak usah gantinya Lebih kan. dulu. Nah maka nanya dulu. Oh katanya bisa, oke. Saya jadikanlah itu. Alhamdulillah. Ternyata itu juga sudah ada juga saya lupa nyatatnya. Allahu Akbar. Nah bukan kemauan kita kan, tapi Allah juga tahu itu bukan kemauan kita. Nah baik, jadi balik lagi perhatiin, tinggal kita membandingkan nih. Kita kalau kita jadi orang beriman bertakwa, sabar berarti kan dia tahajud, dia ngaji, dia bersedekah. Ini nih kalau kamu mati, sedangkan kita pasti mati, Iya. nggak bisa menghindari kan. Cuman kita aja kadang-kadang kalau sama orang yang disayang, jangan ngomong gitu. Dan dia, anak kita ngomong, jangan ngomong gitu, bikin begini. Kalau sama yang disayang, nggak boleh kalau sama yang nggak disayang. Ya aja. Kok panjang bener sih usianya. Lama Coba. aja. Iya. Malah disumpahin mati. Nah, jadi balik lagi ke tadi itu. Jadi kalau dia jadi orang beriman bertakwa, ini kembalinya Allah katakan lebih baik, lebih enak. Husnul Fatimah. Sabar, takwa, ngaji, tahajud malam. Betul ini kan orang yang dalam keadaan apa juga tetap dia itu Menikmati ujian. ngaji, tahajud juga, ngaji Zoom juga, Masya Allah. ngaji offline juga. Dapat rezekinya juga. Gak habis-habis nih. Nah, jadi ini nih, pilih ini altar kamu ini kekal loh surganya nanti teh. Kekal kan, selama-lamanya. Nggak sholat lagi di sana, nggak ibadat lagi, pakaian nggak usah pakai laundry lagi, udah kata malaikatnya mau yang apa, terang tebal, terang hijau, tipis, yang mana aja deh kan gitu.
waduh, kayak sama malaikat udah akrab banget. Iya. Nggak ada yang cerewet lagi. Pak Nggak Kiai. ada. Nggak ada cerewet lagi. Nah, tapi kalau yang di sini tadi, ya kenapa dia kafir kan? Ya dia Quran ya nggak sholat, Iya. dia wajar aja lah. Makanya kalau kita lihat di Quran ini, pantas Allah itu selalu ngingatin. Nah, sampai ada ayatnya kan, kalau kamu nggak ngaji neraka. Surat 7179 itu coba, masya Allah. Terakhir, Terakhir. 7179. Silakan Pak Ustadz Arif. Baik, saya akan baca surat 7 Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 717. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallah. Jadi Allah kasih tahu neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Tapi jin manusia mana punya hati nggak pernah memahami Quran, punya mata nggak pernah melihat Quran, punya kuping nggak pernah dengerin Quran. Nah, makanya saya itu nggak suka kalau ada yang nawarin pakai fokus, nggak usah. Biar kalau dia ada Androidnya, dia ada Qurannya, supaya dia nyari nih. Oh, surat berapa? Jadi dekat. Kupingnya kan dengar, matanya ngeliat kan. Kalau yang fokus kan langsung baca. Yang mainin fokusnya yang makin pintar kan. Enggak ini ya pakai ya. Iya. Melihat. Nah, mudah-mudahan rahmat Amin ya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Amin. khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita Quran Bil Quran Nurun Alani di seluruh dunia. Alhamdulillah. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah Amin. dan meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa. Amin. Amin ya rabbal Luar alamin. biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa Pak Kiai, menambah ilmu baru lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita, karena pada akhirnya sepanjang apapun hidup kita ya Pak Kiai, Iya, pasti akan. seindah apapun hidup kita, akhirnya adalah mati. Kematian. Dan kematian yang paling indah adalah masuk surganya Allah. Amin. Masya Allah, cita-cita tertinggi manusia Pak Kiai ya. Dan semoga Allah mudahkan kita Amin. untuk mencapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan surat 29 ayatnya 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaihi turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya pada kamilah kamu dikembalikan. Sadaqallah. Amin. Baik, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin, semoga Allah sehatkan beliau, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, umur yang berkah, sehingga Pak Kiai bisa menyampaikan Al-Quran ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Amin. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya di Mekah, di Madinah maupun di tanah air diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa Pak Kiai bulan Ramadan, setelah Ramadan dan sebelum Ramadan, Allah ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Hamba-hamba Allah yang sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan semoga Pak Kiai rezekinya banyak, sehingga bermanfaat untuk menolong orang banyak. Amin ya Dan Allah. begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju,
Programnya Allah mudahkan sama Allah, Amin. dan Allah kirim donatur yang istiqomah, Amin. donatur yang banyak. Dan kita yang hadir, semoga Allah kabulkan doa-doa kita, anak cucu mantu keturunan kita semoga menjadi hamba yang soleh dan solehah. Allah angkat penyakit kalau kita ada penyakit, dan semoga doa-doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.